Hai hai hai, Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk papa, mama yang masih semangat mendampingi adik-adik dalam sekolah minggu di rumah masing-masing. Yuk siapkan Alkitabnya, persembahannya. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini dalam doa Kak Wiwin hantarkan. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk beribadah, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk ibadah pagi hari ini, berkati untuk papa, mama yang senantiasa mendampingi kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk kedua orang tua kami, Engkau berikan kesehatan, kekuatan, rezeki sehingga mereka senantiasa selalu mendampingi kami di dalam setiap kegiatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, untuk pergaulan kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami mau serahkan Tuhan sepenuhnya ibadah pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Kak Nandia. Halo Kak Clara. Gimana kabar Kak Nandia? Puji Tuhan luar biasa. Kenapa Kak luar biasa? Karena selalu ada Tuhan Yesus. Wah, kalau Tuhan Yesus ada di hati Kak Nandia, pasti Tuhan Yesus ada di hati kita semua. Mari kita awali ibadah ini dengan pujian Halo, Hello, Ola. Jangan lupa adik-adik bangkit berdiri, tiruin gerakan kakak-kakak ya. Adik-adik bisa lakuin gerakan ini bersama papa, mama, kakak, atau teman-teman sekolah minggu yang ada di rumah ya. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu, cucu, cucu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kak Clara, kasih Yesus itu indah nggak sih? Kasih Yesus itu indah sekali. Seindah apa Kak? Kasih Yesus itu lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, dan lebih indah dari bunga di padang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mau pujikan kasih Yesus, indah oh indah. Jangan lupa tiruin gerakan kakak-kakak ya. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Nah adik-adik, mari kita tiba saatnya mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatinya, siapkan Alkitab dan duduk yang manis ya. Namun sebelumnya, mari kita pujikan baca kitab suci. Kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, kalau kita mau tumbuh, kita harus rajin baca kitab suci dan doa setiap hari. Mari kita bunyikan sekali lagi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Salam adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan beribadah. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Bagaimana? Ada sukacita? Iya, amin, ada sukacita. Ya, adik-adik, marilah kita sebelum menerima firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang bertakhta di kerajaan surga yang maha mulia. Perkenankanlah kami anak-anak-Mu sekolah minggu menghadap kehadirat-Mu, menghaturkan sembah dan puji syukur, karena hanya Engkaulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang kami muliakan di dalam hidup kami. Tuhan, pada saat ini anak-anak-Mu rindu untuk bersekutu dengan Engkau. Rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi hati anak-anak-Mu sehingga boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam kehidupannya. Kuasa kegelapan yang akan mencuri kemuliaan-Mu, Tuhan singkirkan dari tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang terkasih, sebelumnya mari kita persiapkan Alkitab kita. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi, mohon untuk juga mengikutinya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 10. Mari kita dengarkan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan bercerita, yaitu nanti dengan judul Aku Yakin Akan Kasih-Nya. Anak-anak yang terkasih, ada sebuah kerajaan yang sangat makmur, kerajaan yang rakyatnya sangat sejahtera. Karena apa? Karena raja ini adalah raja yang sangat baik. Raja ini tidak pernah membuat rakyatnya kecewa. Tidak pernah membuat rakyatnya dimarahi. Raja ini sangat bijaksana, sangat baik. Makanya raja ini sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan raja ini selalu mengunjungi kepada rakyatnya. Setiap hari dia selalu berkeliling-keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, untuk mengetahui keadaan masyarakatnya, keadaan rakyatnya. Apabila rakyatnya ada yang menderita, sang raja ini memberikan bantuan. Apabila ada rakyatnya yang menderita sakit, raja ini segera untuk memanggil tabib untuk mengobatinya. Anak-anak yang tercinta, ketika raja ini berkeliling, dia melihat seorang musafir yang kebingungan. Kenapa? Karena musafir ini mencari tempat sahabatnya. Dia kebingungan. Nah, ketika sang raja melihat, karena sang raja ini betul-betul mengerti akan rakyatnya, sehingga ada orang asing yang datang ke tempat itu, sang raja langsung tahu siapa itu. Nah, ketika melihat sang musafir ini gelisah, susah, kemudian sang raja mendekati. Kemudian sang raja bertanya kepada musafir tersebut, "Bapak, kenapa Bapak merasa terlihat gelisah?" Lalu sang musafir menjawab, "Duh sang raja, saya bingung. Kami mencari tempat sahabat kami. Kami sudah berkeliling ke sana kemari, tetapi kami tidak menemukan." Kemudian sang raja bertanya lagi, "Apakah kamu tidak bertanya kepada penduduk di tempat yang Anda lalui?" Kemudian musafir menjawab, "Duh sang raja,
kami sudah bertanya kepada penduduk di desa, tetapi dia tidak memberikan jawaban yang pasti. Jawaban untuk tempat yang akan kami tuju. Kemudian sang raja berpikir, kalau yang ditanyai tidak memberikan jawaban yang benar, tentu sang musafir ini akan kebingungan. Kemudian sang raja, karena sang raja ini baik hati, kemudian sang raja memberikan pertolongan kepada sang musafir ini. Kemudian sang musafir ditolong oleh sang raja untuk dibawa ke tempat saudaranya, ke tempat yang akan dituju itu, ke tempat sahabatnya. Nah, kemudian sang raja membantu mereka. Sang raja tidak hanya memberikan petunjuk, tetapi sang raja membawa, menghantarkan, menemani sang musafir ini untuk datang ke tempat sahabatnya. Dan sang musafir tadinya tidak percaya, karena sang raja ini punya kuasa. Apakah dia mau menghantarkan yang hanya seorang musafir ini? Tetapi karena sang raja ini baik hati, kemudian sang raja membawa, menghantarkan, menemani sampai di tempat yang mereka tuju. Kemudian sang raja menunjukkan tempat sahabatnya ini. Dan berbahagialah sang musafir ini karena dapat sampai di tempat yang tuju, yaitu di tempat sahabatnya. Sang musafir berterima kasih sekali kepada sang raja yang baik hati, yang meskipun punya kuasa, tetapi dia mau mengorbankan dirinya, mau mengorbankan waktunya, mau mengorbankan untuk menghantarkannya. Lah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sama dengan Tuhan Yesus Kristus itu. Tuhan Yesus Kristus itu juga baik, punya kuasa, tetapi Tuhan Yesus mau menolong kepada kita. Karena Tuhan Yesus ini kasih kepada kita. Kita ini anak-anak Tuhan yang seringkali juga kebingungan, juga tersesat. Karena apa? Karena kita sering tidak melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita sering melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi karena Tuhan Yesus ini penuh dengan kasih, maka Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Dan Tuhan Yesus mengantarkan kita. Sehingga kita memperoleh keselamatan kekal. Tuhan Yesus telah mengampuni dosa-dosa kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus yang baik hati. Tuhan Yesus itu punya kuasa, tetapi mau merelakan dirinya turun ke dunia bersama-sama dengan kita, hanya untuk menyelamatkan kita semua. Marilah kita
menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca ayat super yang kita ambilkan dari 1 Yohanes 4 ayat 10 yang demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami, anak-anak-Mu sekolah minggu. Di dalam kami bersama-sama menggumuli firman-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus mengubah hati anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak yang setia, yang mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga anak-anak kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada anak-anak sekolah minggu di dalam mereka menempuh pendidikan. Engkau berikan kecerdasan, kepandaian, karakter Kristus, sehingga anak-anak boleh menyelesaikan pendidikan ini dengan tepat waktunya. Berkati juga orang tua yang selalu membimbing, membina, berikan roh hikmat-Mu sehingga boleh mendidik anak-anak ini sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk komisi sekolah minggu. Tuhan berkati di dalam membina, membimbing anak-anak-Mu ini. Biarlah anak-anak-Mu ini menjadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami juga mohon berkat-Mu untuk gereja kami, GKJ Karangdowo. Berkati Bapak Pendeta, berkati majelis gereja, berkati para komisi, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas dan membangun jemaat-Mu di GKJ Karangdowo ini semakin maju dan imannya selalu bertumbuh, berakar kuat dan berbuah. Tuhan Yesus, Allah kami juga mohon berkat-Mu untuk pemerintah bangsa Indonesia. Berkati, jauhkan dari roh-roh keributan, sehingga bangsa Indonesia ini menjadi aman, nyaman, sejahtera. Singkirkan dari segala virus corona ini, sehingga keadaan Indonesia menjadi sehat, aman, dan sejahtera. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
ibadah minggu pada hari ini. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mau perbaharui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik semuanya, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan, siapkan persembahannya, dan nanti dikumpulkan ke kakak sekolah minggunya masing-masing ya. Mari kita pujikan bersama-sama, bersyukur. Dalam keadaan susah maupun senang, kita harus wajib bersyukur. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Hai adik-adik, senang sekali ya hari ini kita bisa belajar dari Bapak Lili yang telah memberikan kita firman Tuhan dan telah mengingatkan kita bahwa kita punya Allah yang selalu memberi kita hidup kekal dan juga keselamatan. Nah, adik-adik, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan berdoa. Jika berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu. Engkau telah memberkati kami ibadah sekolah minggu dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memberkati dan juga kami juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang boleh kami kumpulkan boleh Engkau pakai untuk sarana menyebarluaskan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati juga Tuhan yang mengelola persembahan, berikan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak mudah bagi kita untuk meyakini sesuatu yang belum kita lihat. Demikian juga halnya dengan percaya kepada Allah. Ada banyak alasan yang membuat kita sulit untuk mempercayakan hidup kita kepada Allah. Namun, Allah itu adalah kasih, dan kasih Tuhanlah yang mampu menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Ia mengangkat dosa kita dan memberi kita hidup yang kekal. Aku bahagia Yesus angkat dosaku. Adik-adik mari bangkit berdiri. Jangan lupa tiruin gerakan kakak-kakak ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke api, buang ke jurang, boom. Kita ulangi sekali lagi ya.
Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.